Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Di sini saya Muhammad Kevin Fadlul Azam, NIM 19511240, Prodi Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Islam Indonesia, akan mempresentasikan tentang pemikiran dan peradaban Islam di masa modern. Yang pertama itu penetrasi kolonial Barat. Umat Islam itu mengalami puncak kejayaan kedua pada masa tiga kerajaan besar berkuasa, yaitu Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal atau India. Namun, seperti masa-masa sebelumnya, di mana ada kejayaan, maka disitulah mulai adanya kemunduran. Bersama dengan itu, bangsa Barat itu mulai menunjukkan usaha kebangkitannya. Lalu, pengaruh besar Renaissance bangsa Eropa abad 16 ke 17 itu sangat berpengaruh besar. Sedangkan dunia Islam mulai mengalami kemunduran. Dengan kekuatan baru yang mereka miliki, Eropa itu menjadi penguasa dan bebas melakukan kegiatan ekonomi perdagangan dari dan ke seluruh dunia. Keunggulan Barat ini meliputi segala hal yang secara tidak langsung menghancurkan pemerintah negara-negara Muslim. Bahkan mereka juga menjajah negara-negara Muslim yang ditaklukkannya dari perang. Penetrasi dunia Barat atas dunia Islam ini telah membawa implikasi yang sangat luas terhadap perkembangan peradaban Islam, baik peradaban material yang berupa teknologi baru maupun peradaban mental. Penetrasi ini juga memicu gerakan pembaruan dalam Islam yang bertujuan untuk memurnikan kembali agama Islam dari pengaruh asing dan menimba gagasan-gagasan pembaru dan ilmu pengetahuan Barat. Lalu selanjutnya ekspansi Eropa. Sementara Islam mengalami kemunduran, di sisi lain Eropa ini sedang melangkah menuju kemajuan dengan pasti dalam segala aspek. Hal ini tidak lepas dari pengaruh Ibnu Rushd yang telah dikembangkan di sana, sehingga muncullah pemikir-pemikir, terutama setelah kalangan cendekiawannya melepaskan diri dari ikatan gereja. Dengan orientasi baru ini, Eropa dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam banyak seginya, sehingga lahirlah tokoh-tokoh dengan banyak temuannya. Dengan kemajuan teknologi yang dicapainya, khususnya di bidang militer, Eropa mempunyai modal untuk menanamkan pengaruhnya di berbagai wilayah, mencaplok daerah-daerah Islam demi mencapai kepentingannya. Eropa juga mempunyai peluang yang baik untuk mendominasi dunia Islam. Dunia Islam pada abad ke-19 dihadapkan kepada tantangan yang berat dengan bercokolnya dominasi Eropa, baik dalam hal ekonomi maupun politik. Yang demikian ini boleh dikatakan hampir menyeluruh di dunia Islam, walaupun situasinya tidak selalu sama antara satu dengan yang lain. Selanjutnya, pengaruh penetrasi Barat terhadap dunia Islam. Adanya intervensi Barat ke dunia Islam yang telah dimulai sebelum abad ke-19 tentunya mempunyai efek tersendiri, khususnya di bidang politik dan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya disintegrasi politik, seperti yang terjadi dalam kekuasaan Utsmani, baik karena melepaskan diri menjadi independen maupun karena jauh ke dalam koloni atau protektorat Barat. Seperti telah dipaparkan sebelumnya, di samping itu ada daerah-daerah yang tidak dijajah secara langsung seperti Iran, Turki, dan Arabia. Walaupun kontrol politik dengan tidak langsung terlihat di sana. Di samping politik, tampak pula di bidang ekonomi. Dalam hal ini, Lapidus menyatakan bahwa penetrasi kapitalis membawa kepada meningkatnya perdagangan eksploratif, dorongan adanya produksi bahan-bahan mentah, dan merosotnya industri lokal. Keadaan ini tentunya secara umum menurunkan perdagangan umat Islam. Kendatipun demikian,
Ada aspek lain yang dapat dikatakan memberi keuntungan kepada Islam, seperti terbukanya kesempatan kerja, baik yang terpelajar dan terlatih, adanya peluang di bidang perdagangan dengan Eropa, dan yang lebih jelas lagi, adanya perkembangan komunikasi. Sedangkan segi lain, yang merupakan dampak dari penetrasi Barat di dunia Islam adalah munculnya gagasan-gagasan baru seperti nasionalisme di bidang politik, yang dapat mencekam raja-raja yang sedang berkuasa secara absolut ketika itu, dan rasionalisme dalam pemikirannya yang sempat mendesak paham-paham agama tradisional yang telah dianggap baku di masyarakat Islam. Selanjutnya kita masuk ke pembebasan dari kolonial Barat. Kondisi dunia Islam abad 20. Maksudnya gimana sih? Gelombang ekspansi Barat ke negara-negara Muslim yang tidak dapat dibendung itu memaksa para pemuka Islam untuk mulai berpikir guna merebut kembali kemerdekaannya yang dirampas dari bangsa Barat. Salah satu tokoh yang pikirannya banyak mengilhami gerakan-gerakan tersebut adalah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, yaitu lahir pada tahun 1839 di Afghanistan dan meninggal di Istanbul, Turki 1873. Pemikiran dan pergerakannya yang dipelopori Afgan ini disebut pan-Islamisme, yang dalam pengertian luas berarti solidaritas antar seluruh umat Islam di dunia internasional. Lalu di samping Afgan ini terdapat dua ahli pikir Islam lainnya yang telah mempengaruhi hampir semua pemikiran politik Islam pada masa berikutnya. Dua pemikir ini adalah Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Mereka sangatlah dipengaruhi oleh gagasan-gagasan gurunya, yakni Afghani. Dan berkat mereka, pengaruh Afghani diteruskan untuk mempengaruhi perkembangan nasionalisme Mesir. Seperti halnya Afghani dan Abduh dan juga Ridho percaya bahwa Islam bersifat politis, sosial, dan spiritual. Untuk membangkitkan sifat-sifat tersebut, umat Islam mesti kembali kepada Islam yang sebenarnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi dan para sahabat atau para salafiyah. Untuk menyebarkan gagasan-gagasan ini, Ridho menuangkan dalam bingkai tulisan-tulisannya yang terakumulasi dalam majalah Al-Manar yang dipimpinnya. Di daratan Eropa, Syakib Al-Arsalan lalu memotori gerakan-gerakan guna kemerdekaan Arab. Misi Arsalan adalah menginternasionalisasikan berbagai masalah pokok yang dihadapi negara-negara Muslim yang berasal dari kekuatan negara-negara Barat dan menggalang pendapat seluruh orang Islam Arab sehingga membentuk berdasarkan ikatan keislaman. Mereka dapat memperoleh kemerdekaan dan memperbaiki tata kelola kehidupan sosial yang lebih baik lagi. Sementara pimpinan masyarakat Druze dan pembesar umat Utsmaniyah yang mengasingkan diri ke Eropa setelah Istanbul diduduki oleh Inggris ini menyebarluaskan propagandanya dengan berbagai penerbitan berkala, diantaranya melalui jurnal yang dicetak di Annemasse Prancis. Kemudian pada awalnya Arsalan mengambil alih konsep-konsep pan-islamismenya Afghani karena merasakan perlunya pembaruan Islam masyarakat. Namun dalam praktiknya ia lebih menitikberatkan perjuangannya pada pan-Arabisme. Gerakan perjuangan yang dilakukan oleh para tokoh tersebut walaupun belum mencapai hasil yang diinginkan, yakni kemerdekaan, namun gema pemikiran Islam sangatlah mewarnai era generasi selanjutnya. Lalu masuk ke pembebasan diri dari kolonial Barat. Gerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh umat Islam selalu kandas ketika berhadapan dengan kolonialis Barat.
Tentu saja dengan teknologi dan militer mereka yang jauh lebih maju dari teknologi yang dimiliki oleh umat Islam pada saat itu. Pada pertengahan pertama abad 20 terjadilah Perang Dunia Kedua yang melibatkan seluruh negara kolonialis. Nah, karena terjadinya Perang Dunia tersebut, konsekuensi atas terjadinya propaganda ini adalah terpusatnya konsentrasi kekuatan militer di kubu masing-masing negara, baik untuk keperluan ofensif maupun defensif. Pengkonsentrasian kekuatan militer ini mengakibatkan ditarik dan berkurangnya kekuatan militer kolonialis di negeri-negeri jajahannya, termasuk negeri umat Muslim. Dalam pada itu negara Muslim tidak terlibat langsung dalam Perang Dunia Kedua, sehingga pemikiran mereka waktu itu terkonsentrasi bagaimana memperoleh kemerdekaan. Mulai saat itulah negara-negara Muslim yang terjajah dapat memproklamirkan kemerdekaannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa sekian dari saya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.